kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Orang boleh saja pernah terayun dalam gelombang syahdunya cinta hingga membuat tapal batas realita dan mimpi menjadi muskil untuk dipisahkan. Ya, barangkali seperti itulah kedalaman cinta Inara Rusli pada suaminya Virgon Tambunan. Sempat kesal dengan ulah liar petualangan asmara terlarang sang suami, Inara bahkan sempat membuka tangan lebar-lebar untuk memperbaiki semua cinta yang remuk. Tapi Virgon terlanjur murka atas postingan sang istri hingga gugatan cerai pun dilayangkan. Tahu jika serpihan puing cinta tak lagi bisa disusun ulang, Inara pun akhirnya rela melepas sisa-sisa cinta yang masih ada. Ia terpaksa menghempaskan semua angan dan harapan. Dan kini memilih sendirian menempuh jalan hidup tanpa Virgon, bahkan di hadapan juru warta, ia sudah merentangkan hatinya untuk terbuka pada dunia. Malahan sudah rela jika lelaki yang pernah mengisi hari-harinya untuk lepas landas bersama cinta yang lain. Justru karena aku ngelihat dari statement dia sebelum akhirnya ini viral, aku ngelihat keputusan dia untuk pisah sebelum ini viral, dengan semua pertimbangan yang udah aku ajukan ke dia untuk mikirin anak-anak, keluarga, karir dia semuanya, tetap nggak bergeming. Dia nggak bergeming? Dengan alasan, ya dengan nyari alasan ya balikin ke akunya lagi. Maksudnya gini loh, kenapa sih nggak ngaku aja gitu? Iya, aku salah gitu. Iya, aku masih ada hubungan sama ini. Ya emang karena aku bosan, karena pengen jalin aja, pengen nikah lagi aja. Kenapa sih nggak jujur aja gitu? Mungkin kalau dia lebih secara fisik gitu ya, lebih dari aku gitu, juga dari keluarga, maksudnya dari latar belakang yang baik-baik, mungkin aku masih bisa. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia, kalau memang dia dari perempuan baik-baik. Kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Benar juga ya. Itu sih plot twistnya. Abangnya yang ngomong ke Virgon, Gon, lu daripada jajan-jajan sono jajan sini, banyak penyakit, nikah aja, cari istri lagi. Itu dipecadain sama Virgon ke Ina. Ngamuk. Kalau kata Virgon, dia itu diarahkan sama abangnya, kalau kamu pada maksiat lu nikah lagi aja. Itu justru abangnya Ina yang bilang, itu dalam syariat agama begitu. Iya, tapi dia nggak mau kalau aku yang pilihin. Dia maunya sama si itu. Padahal kan aku tahu asal usulnya dari mana. Jual beli. Kan kita untuk poligami itu harus istri sah yang memilihkan. Kenapa? Karena ya harus dilihat dari sisi agamanya. Kita ini kan mau ngebangun keluarga. Kita ini mau ngebangun suatu Ya Allah dong. Susunan keluarga yang istilahnya ibadah kan, semua ibadah. Kita harus menegakkan ibadah, harus menegakkan agama. Bagaimana kita mau menegakkan ibadah dan agama kalau calonnya begitu asal-usulnya? Rasanya keputusan apalagi yang harus ditunggu Inara? Meminta bantuan tokoh agama sudah, meminta nasihat mertua sudah, bahkan mengupayakan jalan damai lewat juru bela, tapi apa daya? Saat mediasi pun baru dimulai, Virgon malah mencabut laporan dan merevisinya menambah bobot gugatan. Ibarat kepalang tanggung, Inara pun segera memaklumatkan siap menghadapi gugatan. Nanti lihat aja hasilnya, sorry ya. Masih disindir sama mertua nggak sih Kak? Mungkin Kak? Gimana Kak pertimbangannya? Menjerahkan papanya anak-anak. Gimana Sudah ada komisi ya? komunikasi belum sama? Waktu itu aku telepon Ina sebetulnya cadar ini tidak wajib hukumnya. Kalau seandainya itu untuk menyelamatkan rumah tangga, harus dilepaskan untuk mentaati suami, itu belum termasuk kepada dosa gitu. Karena ini kan sebuah amalan yang
wara, hati-hati sebetulnya, hati-hatian seorang wanita karena dia terlalu cantik takut digoda orang. Sebetulnya kayak ganteng kayak Dr. Richard ini harus pakai cadar juga karena ganteng banget. Ya. Masya Allah. Aku juga begitu dok, karena nggak aku pakai cadar. Subhanallah. Jadi bisa banget bangsa. Jadi ini nggak ada urusan dengan perintah wajib di Indonesia. Apalagi ulama kita Indonesia tidak memfatwakan wajib cadar. Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi tapi boleh buka. Boleh dibuka. Bukan disuruh buka ya. Okay. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Nah, gitu teruslah berjalan aku. Ina terus minta tolong dimediasiin. Bahkan Ina pernah bilang, Ustaz tolong telepon Virgon. Suruh dia aku pengen kita istirahat dulu dari dunia, jangan kerja dulu, kita berdua aja cari pesantren, itikaf di sana, kita perbaiki diri. Oke. Aku sampaikan, nggak dibalas, sampai detik ini nggak dibalas. Jadi upayanya Ina untuk mempertahankan rumah tangganya sudah sangat dahsyat, luar biasa ya. Terus beberapa hari yang lalu Ina ke rumah. Dia bilang, Ustadz, aku nampaknya sudah hopeless untuk mempertahankan ini. Dan kalau seandainya aku buka ini boleh nggak? Aku buka ini boleh nggak? Aku harus bekerja. Dan aku kan juga bukan sultan amat mau tiba-tiba harus, nggak usah kerja nih nanti, pokoknya kami yang batal jamin ini. Bisa aja kan? Cuman akan aku bilang, ya Ina kalau harus bekerja, kalau itu darurat terpaksa, bukalah karena Allah. Bukan buka karena suami. Karena dulu makainya karena Allah. Oke. Ya, kalau mau harus terpaksa dibuka, bukalah karena Allah. Itu ceritanya. Makanya saya jelaskan ke teman-teman, tolong jangan ada yang berdebat masalah hukum cadar ya. Yang bercadar tidak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Okay. Yang tidak bercadar tidak boleh menghina yang bercadar. Teroris, ninja jangan. Oke. Nanti kalian akan berdosa. Inara bukan sekedar siap lahir batin mengubur semua sisa kenangan bersama Virgon, ia bahkan sudah memantapkan untuk menjadi pejuang nafkah. Sehari setelah memutuskan melepas cadar, Inara sudah memproklamirkan diri sebagai wanita tangguh yang siap berpeluh asa tanpa tumpuan sang suami. Aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Ya, itu harapan Ina ngundang aku ke sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Memang cukup disayangkan, bahtera yang dilalui dengan nada-nada ritmis syair cinta yang terukir indah melalui alunan lagu harus tertikam sembilu oleh godaan cinta yang menjerumuskan Virgon. Mengenai lagu Bukti yang memang saya ciptakan untuk istri saya, ibu dari anak-anak saya, yang bisa saya katakan adalah semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur, karya yang saya rasakan, saya ciptakan dengan perasaan yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut, pada saat lagu itu diciptakan. Jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah, tidak serta-merta membuat lagu tersebut menjadi sebuah kebohongan. Pembuktian bahwa anak saya mencintai dia loh. Dia gaungkan lewat syair, seluruh dunia tahu bahwa dia. Tapi kalau hati anak saya sekarang pun bergeser, kamu harus introspeksi diri. Kenapa? Ada apa di balik ini? Kan harusnya seperti itu. Udah bilang orang baik. Dia sangat sayang sama anaknya. Bikin lagu terakhir tentang ayah ya kepada anaknya. Dia sangat cinta kepada Inara, bikin lagu yang begitu sempurna lagu itu menurut aku ya. Ya, sampai menua, sampai rambutnya nggak hitam lagi. Itu kan sebuah cita-cita yang luar biasa yang harus diwujudkan. Oke, kalau hari ini Virgon nonton video ini, saya yakin pasti dia nonton video ini. Apa pesan yang pesanku ya, lihatlah, maksudnya lihatlah kebaikan. Kalau kita lihat kebaikan, maka kita akan bertambah cinta. Tapi kalau kita lihat keburukan, maka datang kebencian. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui tentang seseorang, Dok,
Kalau kita ingin tahu baiknya orang, cari orang yang mencintai dia, tanya. Nah, kalau kita pengen tahu keburukan seseorang, cari musuhnya. Maka dia akan dengan mudah menceritakan ini keburukan-keburukannya. Nah, maka di rumah tangga itu nggak ada pasangan yang sempurna, nggak ada. Ketika seorang berselingkuh itu, kemungkinan besar dia mencari sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Taruhlah istri punya 80% nih, diselingkuhannya punya 20%. Tapi laki-laki itu kurang berpikir, kalau dia pilih yang 20%, dia kehilangan 80%. Tapi nasi telah jadi bubur, semua waktu yang melintas tak bisa diurai. Seluruh kisah ritmis kini telah berubah tangis, terguyur derasnya godaan, menikam hati menjadi kumpulan benci yang sulit dikembalikan pada yang suci. Jeri tangis Inara itu menjadi saksi betapa cinta itu getir bak tersambar petir. Bahwa hidup itu nggak bisa selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam hidup itu pasti kita selalu diuji. Nah, salah satunya ya ini ujian Mami sama Didi adalah ya dengan berpisah. Ya, manusia memang hanya bisa menancapkan rencana. Tapi siapa sangka Tuhan punya garis takdir lain. Lantas mungkinkah dengan separuh nafas yang hilang, Inara masih sanggup memikul beban cinta tanpa trauma mencari belahan cinta yang lain? Kalau dia sudah menikmati, menyukai perkara yang haram, maka Allah akan menghilangkan rasa atas perkara yang halal. Oh. Jadi kalau misalnya suka jajan, pas dengan istri sahnya justru jadi nggak enak. Nggak enak. Karena dia comparison dengan apa orang yang di luar. Di luar kan, maaf ya, perempuan-perempuan di luar sana dia berdandan, bersolek. Mungkin dia perawatan tiap minggu, tiap bulan. Nah, sementara istri di rumah sibuk ngurusin anak, masak di dapur, ngepel rumah, dia pulang kadang belum mandi. Karena fokusnya bukan untuk, maaf, jual diri. Ya, jadi dok, ini iman yang bicara ya. Jadi saya sangat menyesalkan kalimat hilang rasa itu. Sementara bagi Virgon sendiri, meski memenangkan hati Inara bukan hal mudah, tapi karena deru hasrat begitu membuncah, sulit ia kembali pada hati yang sudah patah. Pucuk kekecewaan pada Inara yang sudah membuatnya remuk dihajar warganet, makin teraduk benci oleh ratapan ibu yang melahirkannya. Eva Manurung bahkan sudah tak lagi sudi anaknya kembali pada menantu, perang urat syaraf pun tak bisa dihindarkan. Kembalikan saja sama mereka, ya, apapun itu, ya. Ini seperti ini bagian saya. Anak saya bahagia, anak saya gembira, Inara yang ngerasain. Begitu anak saya susah, saya ngerasain. Jadi aku ngerasa sejauh ini kayaknya dia merasa sudah ada yang backup. Sudah ada yang membenarkan perilaku dia. Okay. Sudah ada yang membenarkan alasan dia. Sebelumnya kan nggak ada. Tapi nanti lihat. Ketika kalian salah berbicara, ya, saya juga punya lawyer di belakang ini. Saya juga punya tim yang ini mendampingi saya, ya. Keluarga saya juga banyak pengacara. Jadi kalian, saya lihat kalian kayak begitu modelnya, ya nanti lihat aja. Ternyata kalau tidak ada pembuktian dari ini, siapapun kalian. Ini pesannya bukan hanya buat Inara dan Virgon, buat semua kita yang sudah berumah tangga. Kalau kalian menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian, berarti kalian sedang mengajarkan orang tua kalian untuk membenci pasangan kalian. Jadi salah siapa? Kalau orang tua Virgon benci dengan Inara, salahnya Virgon. Kalau orang tuanya Inara benci sama Virgon, salahnya Inara. Nggak boleh menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Ingat nih, siapapun yang menikah, kalau kalian punya aib, punya masalah dengan suami, dengan istri, jangan satu orang pun tahu, hatta teman jangan tahu. Anak jangan tahu. Berantem dalam kamar berdua, pas ada tamu senyum lagi berdua. Jangan ada orang satu pun yang tahu curhat kepada orang masalah rumah tanggamu. Nanti orang ketiga yang datang. Hati-hati nih yang sudah punya suami nih. Datang ke rumah ibu, suamiku tuh begini, suamiku tuh pemalas, ya benci deh ibu kita. Benci mas suami. Siapa yang ngajarin ibu kita benci mas suami? Siapa? Ikut. Nah, jadi hati-hati.
Dan semua rumah tangga yang sudah ikut campur orang tua, mertua, pasti hancur. Pasti fix. Kalau orang tua udah ikut nih, apalagi kalau seorang lagi ibu bilang sama anak, kau ceraikan dia, wajib dia ceraikan. Karena anak laki-laki milik ibunya. Sementara istri milik suaminya. Sungguh pun rasa itu masih ada, tapi rasanya sulit bagi Virgon dan Inara untuk kembali merendah cinta. Tentang apakah tensi perselisihan keduanya akan reda dan berpisah baik-baik memang masih sulit diterka. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Berarti kamu masih bersedia jika diajak untuk rujuk kembali? Ya, with term and condition. With term and condition, oke. Oke, tapi masih terbuka ya. Kalau boleh saya tanya, apa alasan kamu? Kalau saya di posisi kamu ya, saya amat sangat mengerti kalau kamu akan bilang, aku nggak mau lagi. Saya benci dengan dia, saya terluka sekali, saya trauma gitu. Saya bisa ngerti banget. Tapi kamu masih mau memaafkan dengan beberapa term of condition ya kayak gitu. Apa sih alasan kamu? Karena Allah aja Maha Mengampuni. Mengapa rasa itu berubah? Alasan yang membuat rasa itu berubah, biar saya yang tahu, dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang. Ketika istri sudah tak lagi memuliakan suami, ketika suami tak lagi menyayangi istrinya, maka ada satu solusi, berpisah baik-baik. Ya, tapi ada sebuah kalimat yang aku tonton di TikTok waktu itu, ajib banget. Seorang ayah menikahkan anaknya dengan menantunya kan. Jadi ketika anak menikah tuh dia bilang gini, "Wahai anakku," kepada laki-laki menantunya, "bila suatu hari kau tak lagi mencintai putriku, tolong jangan kasih tahu dia. Jangan buat anakku menangis. Kamu kasih tahu aku yang akan ke rumahmu menjemput anakku." Jadi sangat kurang ajar sebetulnya ketika seorang laki-laki tak cinta dibilang, "Udah, kalau nggak sayang kasih tahu." Itu tidak beradab. Itu sakit. Aku merayang anakku digituin, nggak bisa. Ini bahaya. Makanya perlu adab. Kita harus belajar rasa. Kalau kita tidak mau dihina, jangan hina orang. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Kalau kita tidak mau adik kita digituin, jangan gituin adik orang. Kalau kita tidak mau anak kita digituin, jangan kau gitukan anak orang. Nah, jadi mestinya langkah gentleman daripada siapa saja, termasuk Virgon yang sekarang kita ada Inara di depan kita. Dia, ya nggak apa-apa. Ya, dia pulangkan Ina baik-baik, selesaikan secara kekeluargaan. Besarkan anak bersama. Aku mungkin aku nggak cocok lagi, selesai.